gitu. Oke, Rel, muncul nggak gambar Rel? Pennya? Belum nggak? Belum. Loading berarti. Sama udah muncul. Butuh waktu sih Zoom. Oke, muncul belum? Iya, udah Kak. Udah. Oke, kita masuk ke setimbangan kimia ya. Nah, kesetimbangan kimia itu yang pasti pertama bersifat reversible. Reversible. Artinya bolak-balik dia. Bolak-balik. Jadi gimana contohnya bolak-balik? Misalnya A ditambah B bolak-balik jadi C ditambah D. Gitu. Nah, ini ciri kias kesetimbangan ada tanda gini ya, bolak-balik kanan kiri kiri ke kanan gini. Itu kesetimbangan ciri kiasnya. Dan dia juga ada yang pertama bersifat homogen. Bersifat homogen itu yang sejenis ya. Sejenis. Sejenis itu misalnya C ditambah O2 menjadi CO2. Ini gas, ini gas, ini gas. Nah, ini namanya homogen. Kalau yang ketiga bersifat heterogen. Heterogen itu campuran ya, enggak sejenis dia. Campuran itu misalnya S ditambah O2 menjadi SO2. Misalnya ini solid, ini gas, ini misalnya aquo. Nah, ini namanya campuran. Nah, sejenis. Terus yang keempat, dalam kesetimbangan hanya aquo dan gas yang dapat dihitung. Gitu. Yang solid dan liquid ini nggak bisa, tidak dapat dihitung. Nah, catat dulu nih dari konsepnya. Ya. Nanti baru ke faktor-faktor pergeseran kesetimbangan sama rumus-rumusnya, ya udah tinggal latihan. Ini ngitung-ngitung kan ya Kak? Nggak kayak yang materi sebelumnya? Iya, tapi ada konsepnya juga, ada kayak pergeseran kesetimbangan namanya. Gitu, hitung-hitungannya. Kamu udah masuk belum materinya? Belum kan sama Belum sekali Kak? kan? Iya, Ya, berarti kan konsep besok. sama teori dulu. Paling UAS tanggal 25 ya, akhir bulan ya? Awal-awal Kak katanya. Awal Desember. Oh, Berarti ngikutin Bekasi. Kamu Bekasi ya? Bekasi. Oh, iya, kalau Jakarta akhir bulan ini.
Udah Kak. Nah, oke. Terus sekarang faktor-faktor keseimbangannya. Bentar. Pertama itu adalah ini faktor-faktor keseimbangan ya. Mempengaruhi keseimbangan. Yang pertama ada volume. Jadi kalau volume diperbesar, bergeser ke koefisien besar. Tapi kalau volume diperkecil, bergeser ke koefisien yang kecil. Yang kedua, tekanan. Nah, tekanan itu berbanding terbalik ya. Kalau tekanan diperbesar, bergeser ke koefisien yang kecil. Kalau tekanan diperkecil, bergeser ke koefisien yang besar. Gitu. Catat dulu, ntar dua lagi di bawahnya deh, biar nggak sempit-sempit. Dua lagi, suhu sama konsentrasi. Catat aja dulu. Nanti latihan soal saya kirimin deh. Nggak punya latihan soal kan? Itu tekanan ke atas itu maksudnya tekanan besar, Kak? Diperbesar ya. Dinaikkan, diperbesar. Oh, iya. Udah, Kak. Oke. Suhu dinaikkan, dia bergeser ke endoterm. Delta H-nya positif. Kalau suhu diturunkan, bergeser ke eksoterm. Delta H-nya negatif. Yang keempat, konsentrasi. Atau nama lainnya molaritas ya. Diperbesar, dia bergeser ke arah sebaliknya. Geser ke arah sebaliknya yang ditambah. Yang konsentrasinya ditambah.
Kalau konsentrasinya diperkecil, dia bergeser ke searah yang diperkecil, yang konsentrasinya diperkecil. Gitu. Dulu kita saya kirimin latihan soal kemarin lagi reaksi. Kamu udah ulang lagi reaksi? Udah Kak kemarin. Bisa? Iya. Alhamdulillah. Bisa lancar mah. Udah Kak. Itu soal udah saya kirim kan? Tunggu. Ya udah Kak. Udah ya. Udah. Saya ambil aja gambarnya deh. Soalnya kalau saya nggak sok-sok, kadang saya ambil gini nih suka error nih zoomnya nih. Saya bacain aja kan di kamu ada kan? Ya ada. Oke, coba kita coba nomor 6. Nomor 6 itu di situ ditanya bergeser ke kanan jika tekanan diperbesar. Jadi yang A itu kan 2HI gas itunya ya. H2 ditambah I2, ini gas juga ya. Gas-gas yang B N2O4 gas, 2NO2 gas. Yang C CaCO3 solid ya. CaO ditambah CO2 gas. Ini solid. Yang D 2NO ditambah ini apa? Gas ya, tambah O2 gas menjadi 2NO2 gas. Yang E S ditambah S ini solid ya, ditambah O2 gas
menjadi SO2 gas. Nah, diminta tekanan diperbesar ya. Dia minta bergeser ke kanan, harus ke kanan ya, ke sini semua ya, kanan. Kanan semua nih ya, dimintanya kanan. Tapi tekanan diperbesar. Tekanan diperbesar itu bergeser kemana? Ke yang koefisien apa? kecil Kak. Koefisien Koefisien kecil. Nah, ini 2. Ini 1 ditambah 1 berapa? 2. 2 sama 2 nggak ada yang besar kecil kan? Salah. Ini 1, ini 2. Kanannya malah lebih gede kan? Salah. Ini solid, nggak bisa dihitung. Ini juga solid, nggak bisa dihitung. Jadi yang bisa cuma CO2 kan? CO2-nya 1. Ini 0. Lebih gede yang kanan kan? Salah juga. Nah, ini 2 tambah 1 berapa? 3. Ini 2. Berarti ini yang paling kecil ya? Iya. Kita bandingin tapi yang ini. Yang E. Hati-hati yang E agak mirip, tapi nggak bisa dihitung. Solid kan? Berarti ini 1, ini 1. 1 sama 1 nggak ada yang besar kecil kan? Salah juga. Berarti jawabannya yang D. Gitu. Sambil dicatat, pahami dulu. Kayaknya ini nggak ada hitung-hitungannya Kak. Nanti hitungannya. Nanti. Di nomor, coba aja kamu lihat 16 apa berapa tuh yang ke bawah-bawah. Itu udah mulai hitungan. Tapi nanti aja lah hitungan lah. Kita masuk di minggu depan aja hitungan. Iya. Orang materi aja baru mau masuk kan. Iya, kita konsep-konsep aja dulu, teori-teori sama konsep. Udah Kak. Udah. Ada pertanyaan dulu yang ini. Kalau nggak ada, saya lanjut ke nomor 7.
Nggak ada, Kak. Oke, kita ambil nomor 7 ya. Nomor 7. 7 itu sama N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 ya. Delta H-nya min 92 kilojoule. Dia minta jika suhu diturunkan. Suhu diturunkan bergeser kemana? Suhu diturunkan itu bergeser ke exotherm. Exotherm. Ya, exotherm itu delta H-nya Negatif. negatif. Nah, yang negatif mana? Sebelah kanan kan? Di sini kan yang exotherm kan ini? Ya. Kanan kan? Berarti bergesernya ke kanan. Otomatis yang ini bertambah, yang ini berkurang karena bergesernya ke kanan. Cari jawabannya, yang NH3 yang bertambah, N2 dan H2-nya berkurang. Yang mana jawabannya? Yang A, Kak. Ya, yang A. Kak, itu kok bisa NH3-nya bertambah, N2H2-nya berkurang? Ya karena kan bergeser ke kanan. Logiknya jadi dia ke kanannya makin bertambah, makin banyak di sini karena bergeser ke kanan. Bergesernya ini bergeser apa, Kak? Ya artinya bergeser itu seperti mudahnya itu kesetimbangan. Kesetimbangan itu kayak ayunan, jadi berat ke kanan gitu loh kalau di fisika. Oh, iya. Yang kirinya jadi makin ringan karena gesernya kan ke kanan. Karena kanannya eksoterm kan. Deltanya negatif. Kalau yang ke endotherm itu gimana, Kak? Nah, kalau dia mau minta endoterm berarti kan suhu dinaikkan. Endoterm. Berarti bergeser ke kiri. Karena kan kanannya eksoterm, berarti kirinya ini endoterm. Gitu. Kalau di soal kanannya endoterm berarti kirinya eksoterm. Gitu. Apa ini ya, Kak? Kalau yang di suhunya menurun, yang kanannya itu selalu lebih gede gitu, Kak? Nggak tergantung soalnya. Tergantung semua soal. Nanti kan ada soal lagi berikutnya tuh. Kondisinya berbeda lagi pastinya. Udah dicatat, Kak, tadi? Udah, sekarang nomor 8. Nomor 8. 2NO3 menjadi N2 tambah 3H2 delta H-nya plus 92. Nah, ini plus kan di sini? Ya, Kak. Berarti kanan ini endoterm.
berarti kirinya eksoterm. Nah, jika suhu dinaikkan bergeser kemana? Ke kiri kan? Nah, berarti suhu dinaikkan ke endoterm kan? Suhu Ke dinaikkan endoterm kan? iya. Berarti ke kanan. Saat ini soalnya yang kanan endotermnya. Suhu. Kan sekarang soalnya plus. Kalau yang tadi Iya. minus kan? Mm. Jadi tergantung soalnya seperti apa. Nah, untuk mencari nilai K, ya sebenarnya rumus sih, belum masuk ke situ, tapi nggak perlu sekalian. K itu ruas kanan dibagi ruas kiri. Koefisien jadi pangkat. Nah, ini berarti N2 kali H2 pangkat 3 per NH3 pangkat 2. Rumusnya begini. Nah, bertambah tidaknya kita lihat, ini kan dia bergeser ke kanan. Berarti ini makin besar, ini makin kecil. Karena bergeser ke kanan kan. Otomatis kalau ini makin besar, ini makin kecil, nilai K-nya berapa kira-kira? Makin besar apa makin kecil? Makin besar, Kak. Makin besar. Berarti jawabannya mana? Yang bergeser ke kanan dan K-nya makin besar. Yang A. Ya, Kak, itu yang exothermnya itu tahu di mana, Kak? Yang kiri. kan berlawanan, selalu berlawanan. Dan cuman kodenya satu, ciri-cirinya. Jadi kalau kanannya endoterm ya berarti kirinya eksoterm. Kalau kanannya eksoterm berarti kirinya endoterm, gitu, berlawanan. Itu tahu endothermnya di kanan dari mana, Kak? Dari soal, ini kan soalnya kan nomor 8. Coba lihat baca soalnya. Ini kan delta-nya plus 92. Tergantung semua soal masing-masing. Kalau yang nomor 7 delta-nya min 92 kanannya. Berarti eksoterm kanannya. Tergantung soalnya. Berarti sesuai di delta H-nya aja. Iya. Jadi tergantung soalnya. Ntar sambil kamu catat, saya ke kamar mandi bentar ya. Iya, Kak.
Udah, catat. Ada nggak? Lanjut nomor 9 ya. Nah, 9 sama. Ya, CO ditambah 3H2 menjadi CH4 ditambah H2O. Nah, dia di sini minta volume diperkecil. Nah, kalau volume diperkecil ke koefisien apa? Lebih kecil. Ya, koefisien lebih kecil. Berarti ini 1 tambah 3 berapa? 4. Ini 1 tambah 1, 2. berarti bergeser ke Kanan. kanan. Berarti ini makin besar, ini makin kecil. Berarti kalau nyari K-nya, berarti CH4 dikali H2O per CO dikali H2 pangkat 3. Ininya makin besar, ini makin kecil. Berarti K-nya makin besar apa makin kecil? Makin kecil ya? Makin besar dong. Kan yang ini makin besar dia kanannya. Ini makin besar kan? Nah, Besar, ini makin kecil. Berarti K-nya makin besar. besar. Dari mana yang hasil kanan, K-nya makin besar. Oh, berarti kalau misalnya ke kanan makin besar pasti itu, Kak. Ya, kalau ke kiri berarti makin kecil. Berarti jawaban kayak soal ini cuma ada 2 doang, Kak. Antara 2 doang. Nah, kecuali koefisiennya sama. Berarti nggak bergeser kemana-mana kan? Hmm.
Udah Kak. Buku nomor 10 ya. Uh. Nah, sama nomor 10 ya. Terusin dulu deh. Nomor 10, 3Fe ditambah 4H2O menjadi Fe3O4 plus 4H2. Lihat, ini FeS ya. S itu nggak usah diambil, jadi nggak usah dihiraukan yang ini. Nah, delta H-nya positif. Dia minta ke kanan. Nah, kalau ke kanan nggak ngaruh ya. Ini kan koefisiennya 4 sama 4. Berarti volume sama tekanan ini nggak ada ngaruhnya. Berarti bisa kita ngaruh dari delta H-nya nih, positifnya. Kalau minta ke kanan delta H positif berarti endoterm kan? Ya. Endoterm berarti suhunya harus apa? Endoterm itu diturunin ya Kak? Dinaikkan. Oh, dinaikkan. Berarti jawabannya suhu dinaikkan yang mana? Yang D ya? Iya. Kalau katalis itu dia hanya mempercepat katalis itu mempercepat ya, tapi tidak mengubah pergeseran reaksi. Pergeseran kesetimbangan.
Udah Kak. Ya. Lanjut lagi ya. Nomor berapa? 11 ya. Oke. Nomor 11 sama ada reaksi juga. 3Fe solid ya. Ditambah 4H2O gas menjadi Fe3O4S ditambah 4H2 gas ya. Delta H-nya negatif. Nah, berarti kalau negatif apa? Ke endoterm Kak. Suhu diturunkan. Enggak, ini delta H negatifnya berarti apa? Exo, Oh, eksoterm. ya kan? Oh iya, eksoterm. Nah, dia minta di sini gas hidrogen, berarti dia minta ke kanan. Karena minta gas hidrogennya bertambah. Berarti kan dia harus minta ke kanan nih. Kalau minta ke kanan yang benar mana nih? Dari A sampai E. Tekanan diperbesar. Ini berarti nggak kepake ya. Solid soalnya ya. Tekanan sama volume nggak berpengaruh karena sama-sama 4 koefisiennya. Berarti yang ada tekanan, ada volume di pilihan nggak berpengaruh. Nah, berarti kalau suhu dinaikkan kemana? Endo atau exo? Dinaikkan endo. Endo berarti ke kiri kan? Berarti salah juga. Kita minta yang ke kanan kok. Berarti jawaban yang benar adalah ditambah besi. Artinya ditambah besi, itu artinya konsentrasinya ditambah. Konsentrasi si besi. Jadi kan saya bilang, kalau besi ini ditambah konsentrasinya, molaritasnya, maka dia bergeser ke berlawanan arah. Jadi bergeser ke kanan. Tadi yang konsentrasi. Kalau konsentrasinya ditambah, dia bergeser ke lawan arahnya. Kalau dikurangin, dia bergeser ke yang dikuranginnya. Misal ini Fe-nya dikurangin ya, misal dikurangin besinya, Fe-nya malah dia bergeser ke kiri. Gitu. Tapi kalau ditambah berlawanan arahnya. Gitu. Berarti yang katalis ini nggak bakal ngaruh kan Kak? Nah, katalis nggak ngaruh. Katalis hanya mempercepat terjadinya. Katalis hanya mempercepat, tapi tidak mempengaruhi pergeseran. Mengaruhi keseimbangan.
Kak udah Kak. Dah, lanjut nomor 12 ya. 12 itu 2X ditambah Y menjadi 3P ditambah Q. Nah, dia minta bagaimana cara mencapai keseimbangan. Sedang yang di kiri kan 2 tambah 1, 3. Di sini 3 tambah 1, 4. Berarti biar ini jadi lebih besar daripada ini, berarti ini harus ditambahkan, ini dikurangi, gitu kan? Iya. Berarti logikanya ya jawabannya yang E ya. X ditambah Y harus lebih besar daripada P ditambah Q. Karena P tambah Q aja udah gede kan angkanya 4. Maka X tambah Y kan cuma 3. Maka gimana caranya 3 ini harus lebih besar daripada ini. Biar jadi 4 sama dengan 4 gitu loh. Jadi jawabannya E. Berarti koefisiennya dua sama? Ya, buat di sama koefisiennya biar seimbang. Oh. Kesetimbangan ini seimbang kan maksudnya? Iya. Lanjut ya Kak. Lanjut, nomor 13 ya. Tiga belas A ditambah B menjadi C ditambah D. Kesetimbangan akan lebih cepat tercapai apabila ya D lah. Kan lebih cepat gunakan katalis. Dia kan cuma minta lebih cepat. Kalau minta lebih cepat doang ya udah gunakan katalis aja yang D. Gitu. Lanjut ya Kak. Nomor 14. 11.
14 yang tidak mempengaruhi sistem kesetimbangan. H2 ditambah BR2 menjadi 2HBr. Ya udah, ini 1 tambah 1, 2. Ini 2. Berarti kan koefisiennya sama. Volume ya, volume nanti. Ya, volume dan Tekanan. tekanan. Itu jawabannya. Nah, sama-sama 2. Nah, nanti yang 18 ke bawah tuh hitungan semua. Itu yang hitung-hitung Kak. Banyakan logika. Kadang-kadang emang harus kuat logikanya nih, kesetimbangan. Tahu gurunya kekejar nggak? Maksudnya yang untuk analisis soal-soal yang susah gitu. Kalau untuk cuma sekedar hitungan biasa sih mungkin kekejar. Mau ke 18 Kak? Hah? Lanjut. Mau nomor berapa? 15? Oh, berarti 15 sekarang ya? Iya. Hitungannya masih nanti aja kan, belum masuk materi kan? Belum. Ntar keburu pusing duluan lagi. 15. 2A menjadi B. Nah, ini kalau dari sini aja perbandingannya 2:1 ya dari koefisiennya. Iya. Otomatis yang A yang lebih banyak lah, lebih besar daripada yang B. Jawabannya yang A. Logiknya aja kayak begitu.
Nah, 16 kamu coba sama nanti 1 sampai 5 kamu coba deh. Nah, kalau udah 18 ke bawah, 17 masih rumus sih. Masih bisa yang tadi kan bagi kiri. Tapi kalau 18 sampai ke bawah hitungan semua, nanti aja deh hitungan mah. Kalau udah masuk ke tahap biar nyambung, maksudnya biar analisanya juga kena gitu. Ini 16 ini ya Kak, nurunin tekanan nambah suhu ya. Ya, Ini rumusnya ruas kanan kan Kak? ya ruas Ruas kanan kanan bagi per ruas ruas kiri. kiri. Betul. Dan yang bisa hanya gas sama aquo ya. Kalau yang apa S itu statis ya Pak? Solid, Stabil. Oh solid. solid. Padatan. Kalau L itu liquid. Aquo itu apa? Aquo itu aqua, air. Oh iya. Sejenis air gitu tapi bukan air H2O, maksudnya kayak liquid itu yang kayak air yang kental gitu loh, liquid. Cairan gitu. Nah, Bukan. kalau aqua itu cairan, air Oh. yang cair.
Kalau yang apa namanya solid itu bisa dimasukin ke rumus nggak Kak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Tadi yang bisa di rumus apa ya Kak? Aquo sama Aquo. gas. Gas ya. Gas itu simbolnya apa Kak? G. G. Ini 17 gak ada jawabannya. Harusnya D. Cuma 3 plusnya jadiin pangkat kan. Itu harusnya jawabannya yang D. Ya D benar. Itu pangkatnya Iya, gimana Kak? Yang AL. iya kan. Oh AL iya 3 iya. Oh plus. iya. Bukan Kirain saya koefisien kan, itu iya muatan. iya. Nah, coba 1 sampai 5 deh. Biar kelar tuh teorinya semua. Masuk Yang mana Kak? nyambung. 1 sampai 5. Tadi Oh 1 kita sampai mulai 5. dari 6. Ya. Jumlah mol zat itu apanya Kak? Jumlah mol zat itu ya koefisien bisa. Oke, efisien bisa.
Kak, yang nomor 5 itu Kak-nya ini kan bertambah. Suhu tetap Kak, ditambah air. Ya, tunggu. Tapi itu berarti kalau misalnya tambah air sama dong Kak ini koefisiennya dua-duanya. enggak, maksudnya tambah air ini dia air itu kan lebih ke arah ini ya, mengencerkan dia ya. Jadi harusnya warnanya makin luntur. C jawabannya. Kan tadinya Oh, jadi merah, itu kalau ditambahin air kan makin encer dia. ya. Nah, yang ditambahkan berarti kan bergeser ke yang berlawanan arah. Jadi si FeSCN ini kan ditambahkan sama air. Otomatis kan ditambahkan itu kan berarti bergeser ke lawan arah. Kan? Gesernya berarti ke Fe3+ kan? Berarti yang tadi ini merah, jadi tidak begitu merah, jadi luntur. Jadi merahnya merah pudar gitu loh. Karena makin cair dia. Gitu. Oh, kalau misalnya ditambah H2O gitu atau ditambah besi, berarti jadi berlawan arah ya Kak? Ya, betul, betul. Sesuai tadi, yang ditambahkan konsentrasinya berarti berlawan arah, kalau dikurangin sesuai dengan arah yang dikurangin. Maksudnya dinamis itu apa Kak? Dinamis itu mudah berubah, makanya bisa ke kanan, bisa ke kiri, bergeser-bergeser. Udah Kak, saya 1-5. Ada pertanyaan dulu kira-kira? Disamain aja Kak jawabannya. Gimana untuk pertemuan hari ini tentang kesetimbangan? Paling ini Kak, nyamain yang tadi kan 1-5. Bener apa salahnya? Nomor 5 tadi ini. Enggak, 1-5. Oh, nyamain. Oke. 1 apa kamu? Saya B. Membagi bawahnya sama. Ya, sip. 2. 2 D. Ya. 3. B. Ya. 4. A. 4. Ya. Terus lagi 5 tadi udah. 5 tadi udah. Gimana kira-kira? Alhamdulillah nih zoomnya lancar nih, pada mendung banget nih, mau hujan gede nih. Lagi nggak ngadet. Ya suka kayak gitu sih, saya sebel banget tuh kalau udah ngadet tuh, kesel sendiri saya jadinya. Keluar masuk. Saya matiin lagi laptopnya, kali laptop yang bermasalah, tapi kok
bisa atau keluar lagi sendiri gitu, jadi sebel. Ya udah berarti Kakak. Cukup kali ya. Iya. Oke deh, terus kalau ada yang bingung WhatsApp aja ya. Ya. Oke deh, makasih ya Darel ya. Ya. Tuh, Ya, makasih ya Kak. yuk.